dan saudara-saudari sekalian, selamat datang di gedung PIP 2B, Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua. Dalam kesempatan ini kita masuk dalam talk show kedua dengan tema tertib penyelenggaraan bangunan gedung di kotaku. Namun di satu sisi, bangunan dan gedung menyebabkan wajah kota menjadi buruk karena kekumuhan dan sporadisnya bangunan yang ada. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 telah sangat jelas mengatur tentang bangunan gedung yang intinya adalah tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Akan tetapi hingga saat ini belum berjalan dengan optimal. Oleh sebab itu kami tidak sendiri, ditemani oleh 3 orang narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Yang pertama dari Pak Rogi Desa, SD, MSE, MA. Siapa ya? Siap. Ya, beliau dari Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selamat datang, Pak. Lalu yang kedua, Bapak Yohanes Wenden, SHMH. Dengan plus buat Pak Yohanes. Beliau sehari-hari sibuk di BPTSP Kota Jayapura. Masih terus sibuk, Pak ya? Lalu yang ketiga, Bapak Ian Ugago, STMT. Dengan plus buat Pak Ian. Pak Ian bertindak sebagai Ketua HAKI, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia Daerah Papua. Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat ketiga narasumber. Baik, saya pertama ke Pak Rogi ya. Pak Rogi, apa pentingnya perda bangunan gedung bagi suatu kabupaten atau kota? Baik, jadi kira-kira perda bangunan gedung ini sebetulnya kan khususnya Kota Jayapura barangkali sudah memiliki ya. Tapi yang lebih penting dari itu barangkali semestinya perda bangunan gedung ini menjadi satu titik tonggak ya, di mana ada perubahan paradigma terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung ini, sehingga apa yang diamankan oleh Undang-Undang 28 nomor tahun 2002 tentang bangunan gedung itu bisa terimplementasi. Artinya sudah lagi kita harus lebih memperhatikan bagaimana pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. Undang-Undang 28 tahun 2002 mengamankan di sana persyaratan teknis itu kira-kira dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah persyaratan tata bangunan. Di sini dituntut bagaimana suatu bangunan gedung itu dia bisa atau wajib memenuhi persyaratan intensitas bangunan seperti koefisien dasar hijau, ketinggian bangunan. Seperti itu, selain juga dia mesti memenuhi kriteria-kriteria terkait dengan masalah lingkungan ya. Kira-kira itu yang menjadi titik tonggak atau pentingnya perda bangunan gedung ini ada dan perlu diimplementasikan. Lalu apa tugas dari kabupaten atau kota sendiri terhadap perda yang sudah diterbitkan tersebut? Baik, jadi kalau kita bicara dengan tugas, kita melihat ada 2 undang-undang pokok yang mengamanatkan untuk pemerintah daerah mengimplementasikan perda. Yang pertama tadi saya sampaikan Undang-Undang 28 tahun 2002 lengkap dengan peraturan pemerintahnya nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang bangunan gedung. Dan kita juga sudah punya peraturan menteri, kira-kira ada 19 peraturan menteri yang menjadi semacam pedoman operasional daripada undang-undang dan PP-nya. Selanjutnya ada undang-undang kedua ini, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014. Di sana mengatur bagaimana kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Di undang-undang tersebut di subbidang bangunan gedung disampaikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan bangunan gedung, khususnya di masalah penerbitan IND dan SLM. SLM ini sertifikat layak fungsi, kira-kira begitu. Lalu saya kembali ke Pak Yohanes, untuk perda PG di Kota Jayapura sudah sejauh mana Pak Yohanes? Iya, baik, terima kasih. Amanat Undang-Undang 28 2002 tentang bangunan gedung itu memang mengamanatkan
bahwa atau mendelegasikan bahwa setiap daerah, kabupaten, kota seluruh Indonesia wajib menyusun peraturan daerah tentang bangunan gedung. Maka pemerintah Kota Jayapura telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang bangunan gedung, kemudian diikuti dengan peraturan wali kota nomor 2 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan bangunan gedung di Kota Jayapura. Dalam tataran teknisnya, maksudnya implementasi dari peraturan daerah bangunan itu terus sendiri, apa yang terlihat atau apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Kota Jayapura? Sebagaimana amanat Presiden, bagaimana seluruh Indonesia, kabupaten kota wajib atau harus membentuk perizinan terpadu satu pintu. Itu amanat yang harus dan mau tidak mau harus dilakukan. Karena dengan terbentuknya PTSP, mungkin Bapak Ibu yang ada di studio saat ini sudah pernah mengurus perizinan di PTSP. Apakah di sana ada kesulitan setelah unit ini terbentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat? Nanti kita cek Pak ya. Iya, nanti silakan di cross check kalau ada yang mengalami kesulitan. Begitu. Baik, Pak Yohanes. Pak Yan, tadi komentar dari Pak Yohanes mengatakan bahwa pemerintah, khususnya gubernur tadi menginstruksikan bahwa pembangunan hotel, mall tidak akan disusahkan bagi para pemohon. Apakah ini akan berdampak pada aturan yang dikeluarkan, maksudnya dari Perda DG tersebut? Apakah jadinya kita membolehkan atau mengabaikan teknisnya seperti itu, Pak Yan? Oke, baik. Kalau saya mewakili sebagai himpunan ahli konstruksi ya, kalau memang bangunan gedung itu kan komponen teknis, tapi secara makro itu adalah tata ruang. Jadi artinya tata ruang Kota Jayapura ini 50 tahun mendatang itu bakal seperti apa? Nah, itu yang utama. Lalu di dalam tata ruang itu biasanya ada istilah land use. Land use itu dalam arti bahwa kawasan-kawasan mana yang ada kawasan pemukiman, mana ada kawasan hotel dan segala macam, ada perumusan. Ada juga kita punya peta wilayah gempa. Peta wilayah gempa ini di Papua memang ada berapa sesar ya, ada sesar mayor, ada sesar minor. Kota Jayapura ini ada dua tempat yang dilalui oleh sesar minor, yaitu mulai Angkasa, dia masuk di Kodam, terus tembus ke Kampung Buton, terus masuk ke Pak Habib di rumah sakit Habib. Itu ada sesar. Sehingga kalau memang bangunan gedung, kalau di tempat itu kami syaratkan balok slop itu harus besar. Ya, contoh wali kota, kantor wali kota di bawah itu ada sesar minor. Bisa-bisa suatu saat ada pergerakan, bangunan kanan bergerak tempat lain kiri, itu akan ditahan oleh balok slop. Nah, itu rekomendasi yang kami berikan. Sebenarnya hal-hal teknis begini sudah harus diadop dalam peraturan IMB. Dengan demikian, apa yang tadi dari kota sampaikan bahwa di daerah mana bisa dibangun dan tidak dan segala macam, paling tidak kajian teknis ada. Lalu Pak Yan, kalau tantangannya apa untuk di tanah Papua sendiri bagi penyelenggaraan bangunan gedung? Jadi ke depannya nanti kantor-kantor yang untuk bangunan gedung itu akan banyak berkembang. Hanya tantangan terbesar sekarang adalah mungkin dari sisi arsitektur, itu bagaimana sentuhan arsitektur kearifan lokal itu bisa masuk dalam bangunan gedung. Ini sebenarnya tugas itu tantangan ke depan sangat besar, dan kami sebenarnya butuh banyak arsitek yang memiliki kearifan lokal. Itu saya kira itulah yang kita lakukan. Lalu gubernur gini, saya mau tanya, kalau dari pusat sendiri mengenai Perda BG untuk karena kalau kita tahu di provinsi Papua ini mungkin sedikit lagi, mungkin hampir semuanya akan punya Perda BG. Lalu kira-kira sektor atau leading sektornya itu siapa, Pak Rocky? Maksudnya siapa yang paling berperan besar dalam keberhasilan penyelenggaraan bangunan gedung? Baik, sesuai dengan amanat undang-undang, dan saya yakin ada juga di dalam Perda, penerbitan dokumen IMB itu khususnya untuk bangunan gedung kepentingan umum, seperti contohnya rumah sakit, ya kan, hotel, mungkin kantor camat sekalipun untuk bangunan kepentingan umum,
pemenuhan dokumen persyaratan teknisnya ya, itu wajib diperiksa oleh namanya tim ahli bangunan gedung, Pak. Kemudian juga dari unsur asosiasi profesi atau masyarakat ahli. Nah, mereka-mereka inilah yang diharapkan bisa menjaga ya, bagaimana suatu perencanaan bangunan ya, sejak dari tahap perencanaan sudah memang memenuhi semua standar dan kriteria minimal yang tertera dalam SNI sebelum perencanaannya ini dijadikan atau dilaksanakan dalam pekerjaan konstruksi. Kira-kira seperti itu. Pak Yohanes, ini menarik karena kalau kita melihat INB itu sebagai primadona dari bagi suatu kota atau kabupaten, tapi di sisi lain jadinya mengabaikan karena nanti Spenda menginginkan ada peningkatan PAD, tapi dari segi teknis sebenarnya tidak boleh. Nah, apakah BPPSB juga mengalami hal yang serupa? Terima kasih. Setiap pemohon yang datang ke perizinan terpadu satu pintu, yang pertama kita cari itu tadi sudah disebutkan bahwa syarat administrasi dengan syarat teknis. Syarat teknis itu menyangkut terhadap konstruksi bangunan yang akan dibangun. Itu memang kita harus persyaratkan. Kemudian yang menggambar itu kita minta itu orang yang punya kemampuan di bidangnya. Kalau Pak Ian sendiri, bagaimana dengan tim ahli bangunan gedung yang ada di Provinsi Papua umumnya atau Kota Jayapura? Apakah sudah memadai atau masih perlu banyak SDM yang didatangkan atau bagaimana Pak Ian? Oke, baik. Kalau di Jayapura, Papua ya, terutama Jayapura, ini dalam legalisasi kalau gambar bangunan gedung itu kan baik tadi disampaikan bahwa dia bisa hotel. Hotel itu artinya apa? Yang punya pemilik dia bisa hubungi anaknya lulus dari teknik arsitektur, sipil gitu. Itu dia bisa, tidak masalah. Ya, bisa juga mungkin dari SKPD lain. Misalnya kami di provinsi yang seperti tadi saya sampaikan, dinas kesehatan ada bangun rumah sakit. Rumah sakit ini gedung, hanya manfaatnya rumah sakit. Sekolah juga sama, itu gedung, hanya manfaatnya rumah sakit. Semua pakai beton atau baja. Beton baja itu ilmu sama semua, tidak beda. Nah, sehingga kami di PU, misalnya di PU, ini tugasnya adalah melegalisasi gambar. Gambar ini kami akan cek lantai berapa, beban hidup berapa, beban mati berapa, itu yang kami akan cek. Tapi kami tidak pernah cek. Ya, ini di daerah itu sesuai peruntukan tidak. Itu kewenangan ada di kota yang punya kewenangan. Kenapa ada di sini dan ada di situ? Kami hanya tanya dalam di mana, di Kota Raja, fondasi apa, itu yang kami periksa. Nanti setelah itu kami legalisasi, selanjutnya adalah mungkin ke pintu satu atap untuk urus IRB dan segala macam. Nah inilah nanti di sana ya dicek lagi, kadang diminta data konten dan segala macam itu ada di IRB. Kami cek dari segi teknis tugas PU. Hanya mungkin yang perlu nanti kalau satu atap seperti begini, ya itulah kalau satu atap berarti di sana kan ada unsur IRB, ada unsur teknis harus ada. Ya mungkin sisi tata ruang juga harus ada. Nah inilah di dalam satu atap tuh kalau tiga ada persoalan tuntas. Bagaimana tadi kita baca. Terima kasih Pak Ian. Mungkin di ruangan ini Bapak Ibu memiliki pertanyaan, jadi saya akan buka untuk 3 orang bertanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan Pak. Nama saya Cak Nurul dan kebetulan sedang mengembara ke Papua. Jadi saya agak tertarik dengan kondisi di Papua yang tadi Bapak ceritakan. Banyak sekali bangunan gedung yang mohon diceritakan alurnya di BPTSP atau bagaimana. Terus ada pertimbangan lain tidak di dalam tim yang tadi Bapak ada tim lain yang terlibat di dalam kegiatan itu dari unsur profesi, asosiasi profesi misalkan atau hanya dari dinas saja. Saya bilang kedua, kalaupun memang melibatkan tim ahli bangunan gedung, apakah ada dari unsur lain selain pemerintahan dan kinerjanya seperti apa, cara bekerjanya seperti apa. Oke, Itu yang sebutnya. baik, terima kasih banyak. Sebelum Pak Yusuf jawab, apakah ada Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Mifri Daunita, saya dari program Kotaku. Saya
mau bertanya juga ini, kita ada data melihat kepemilikan IMB, apakah bangunan rumah itu sudah memiliki IMB mendirikan bangunan atau tidak. Ternyata di Kota Jayapura ini masih banyak rumah yang belum memiliki IMB. Nah, sedangkan perdanya kan sudah ditetapkan dari Kota Jayapura. Nah, saya mau tanya ke Pak Yohanes, apakah sudah diadakan sosialisasi atau tidak seperti itu, sehingga kami pada saat pendampingan ini untuk penanganan permukiman kumuh ini kami bisa membantu juga mensosialisasikannya ke masyarakat seperti itu. Perlu kami jelaskan bahwa di Kota Jayapura tadi saya katakan bahwa ada 3 ketentuan yang kita harus acu, perda bangunan gedung, perda tata ruang, kemudian perda undang-undang lingkungan hidup atau perda lingkungan hidup. Kalau bangunan yang sudah besar, yang menengah ke atas ya, itu pertama pemrakarsa atau pemohon harus mendapatkan rekomendasi tata ruang dari Bapeda. Ini proses yang harus dilalui. Yang berikut, karena ini tata kota ada, mereka juga mengeluarkan advis. Maka kami akan melihat ke lapangan, kemudian kita mengeluarkan namanya izin prinsip. Ini proses yang harus dilalui. Ketika izin prinsip sudah keluar, dasar dari pemrakarsa atau pemohon adalah untuk mengurus dokumen apakah itu UKL, UPL atau AMDAL. Nah, ketentuan untuk pengurusan UKL, UPL itu bangunan yang 5.000 sampai 9.000 meter itu belum AMDAL, itu masih UKL, UPL ya. Nah, konsultan yang mereka pakai itu orang-orang, tapi saya pikir orang-orang yang punya kompeten, karena memang kita minta untuk dia presentasi di hadapan tim. Nah, kalau misalnya dia presentasi kemudian ini nanti akan ditanggapi oleh tim untuk memberikan masukan-masukan guna perbaikan daripada gambar-gambar yang diajukan itu untuk diperbaiki sesuai dengan masukan dari tim. Kemudian ibu dari yang ini memang banyak ya, dari kota-kota terkait dengan pengurusan IMB. Yang pertama dicari adalah sertifikat, karena di situ kita akan lihat kepemilikan tanah. Sertifikat saja ada sertifikat di atas sertifikat, ya, pelepasan di atas pelepasan. Kita tidak bisa dipungkiri kita di Papua, Kota Jayapura khususnya itu banyak seperti itu. Nah, kalau hanya pelepasan yang diberikan kepada kami itu belum bisa kami keluarkan IMB-nya. Kalau surat ukur ada, itu bisa. Sementara kita bisa terbitkan IMB-nya. Yang penting memenuhi persyaratan-persyaratan lain, yaitu persyaratan teknis, kita bisa terbitkan IMB-nya. Kalau sertifikatnya belum ada, tetapi surat ukur ada. Kalau sertifikatnya sudah ada, nanti kita ganti lagi IMB yang sudah kita keluarkan. Kami setelah terbentuknya PTSP ini, kami hampir tiap tahun melakukan sosialisasi dengan menghadirkan semua stakeholder terkait supaya mereka mengetahui bagaimana pentingnya mengenai bangunan gedung itu. Mereka harus mengetahui. Jadi begitu Bu ya. Ya, itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Tapi Pak Yohanes, database-nya sendiri tersimpan rapi mengenai surat-surat atau permohonan dari para pemrakarsa untuk mengajukan IMB. Iya, jadi setiap pemrakarsa atau pemohon yang memasukkan permohonan ke kami, kita amankan dia punya dokumen, kemudian dia lengkapi persyaratan lain. Ini di kota, Bank Indonesia itu ada bangun sekarang, kemudian rumah sakit yang di depan Polda itu ada 7 lantai. Rumah sakit itu rumah sakit ibu dan anak. Sementara dalam proses Bagi di program ini saya tambahkan dari apa yang disampaikan. Oke, mungkin ini kaitannya dengan program pemerintah Pak ya. Jadi mungkin
mungkin untuk informasi buat pemirsa di rumah dan mungkin juga pemerintah daerah, saat ini Kementerian Pekerjaan dan Pengembangan Kerja, Dirjen Direktorat Jenderal Cipta Karya, kita sedang giat-giatnya mendampingi pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mengimplementasikan Perda Bangunan Gedung. Yang pertama tadi menginisiasi lahirnya tim ahli bangunan gedung. Kemudian tidak hanya itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya mencoba mendampingi untuk bagaimana supaya kabupaten kota bisa menerbitkan tidak hanya IMB, tapi juga masalah misalnya sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi. Kalau misalnya katakanlah bangunan tadi kurang pas dengan IMB-nya, tentunya tidak bisa diterbitkan sertifikat layak fungsi. Perlu diadakan penyesuaian lagi terhadap izinnya. Artinya ada IMB lagi. Begitu juga kalau perubahan fungsi, perlu ada penyesuaian. Tidak hanya itu, kami juga mencoba mendampingi pemerintah daerah dalam hal ini untuk menginisiasi peran pegawai teknis. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga mendampingi pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan pendataan bangunan gedung. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Lalu untuk Pak Ian sendiri, apakah hakim, ini mungkin Pak Yones bisa juga hakim, yang kalau tadi kan bilang PI untuk bikin memorandum standing. Kalau dari Pak Ian sendiri sebagai ketua hakim atau juga membantu BPTSP dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung ini. Baik, jadi dari haki, memang haki ini kan bagian struktur ya, ahli konstruksi. Untuk terkait dengan apa yang tadi disampaikan bangunan gedung di Jayapura ya, belum ada tim ahli bangunan gedung. Memang waktu lalu kami sempat berpikir bahwa apakah yang begini di daerah kami harus mengumpulkan anggaran dulu untuk pembentukan seperti itu, ataukah kalau pusat memang ada tugas itu, kami di sini kami bisa siapkan fasilitasinya. Sampai hari ini yang kami lakukan di Cipta Karya biasanya gambar dari owner bisa swasta, bisa SKPD, sudah jadi sampai gambar detail. Jadi kami hanya tanda tangan. Jadi kami sempat tanya, ini gambar ini ada di mana? Di Kota Raja. Apa Pemkota setuju bentuk bangunan? Itu pertanyaan sepintas saja. Oh sudah begitu. Soal benar tidak kami belum tahu. Nanti dia itu sudah koordinasi. Kota sudah tetapkan. Ternyata gambar ini sudah diusulkan, apalagi misalnya ruko ini tidak tersedia. Kami suruh ini, tapi kewenangan KDP ini segala macam ada di mana? Ada meja keberapa? Kalau ini dianggap satu meja ya, meja pertama tenis, kedua periksa KDP, tata ruang dan seterusnya. Supaya berapa menit selesai ya, tadi pelayanan. Itu bisa satu tuntas. Karena ada juga yang mereka sudah gambar sampai bayar orang yang hitung beton ini, struktur ini. Mungkin dia suruh bayar 10 juta, ternyata tidak disetujui. Itu tidak boleh, ini hanya satu lantai, orang sudah bayar 3 lantai. Artinya tahapannya tidak perlu. Nah, mungkin sosialisasi yang begini kita perlu, supaya dia tidak rugi. Kalau kami di PU, Cipta Karya Provinsi, kami bisa lakukan, biasanya kalau konsultan dari kami, atau SKPD, pimpinan SKPD minta ke kami. Kami selalu ada 3 tahap presentasi. Pertama konsep desain. Konsep desain kenapa begitu? Ini kenapa dan segala. Kalau sudah oke baru maju ke tahap kedua, mungkin para desain. Dan ini semua sudah oke, terakhir kami tanda tangan. Kami undang yang berkepentingan, ada Pemda Kota dari Bapeda hadir. Maksudnya supaya lihat bahwa ini 6 lantai ini benarkah tidak. Nah itu kami undang. Tapi selama saya kami Cipta Karya itu baru sekitar 2 gedung saja. Sebagian besar itu adalah sudah dalam bentuk gambar tanda tangan. Kalau kata saya, staf periksa gempanya oke tidak, hitungan struktur ada tidak, kami cek pakai gempa zona berapa, karena peraturan gempa juga berubah, ya, itu selalu berubah. Jadi kami ada banyak begitu, kami hitung pas, tapi di pelaksanaan ditambah 2 meter ke depan, nah ini persoalan. Kekuatan oke, tapi dari segi tata ruang tidak oke. Nah inilah siapa yang bisa mengeksekusi, mungkin itu tambahan. Terima kasih Pak Ian. Jadi sebenarnya banyak sekali ini, tapi waktu kita sangat terbatas. Jadi ini closing statement. Ya, Yohanes
Pak Roni dan Pak Ian, apa harapan agar penyelenggaraan bangunan gedung di kota kita Jayapura ini tetap berjalan dengan baik? Harapan saya, harapan kita semua supaya kita patuh terhadap aturan bangunan gedung, dan kalau mau mengurus izin bangunan dan datang ke PDSP sangat mudah, tidak akan pernah dipersulit. Yang penting memenuhi persyaratan. Pengurusan izin itu yang penting, persyaratannya lengkap, izinnya cepat selesai. Hukum tidak ada. Terima kasih. Oke. Kita ini sebagai manusia, kira-kira mungkin dari 24 jam hidup kita Pak, sehari, bukan hanya 24 jam, mungkin 18 jamnya itu tinggal di bawah gedung, ya. Kita tinggal di rumah itu pun sebetulnya bawah gedung. Coba bayangkan investasi yang harus kita keluarkan untuk 18 jam hidup kita sehari itu, apakah ya investasi yang tadi tidak mengindahkan struktur, ya, tidak mengindahkan permasalahan keselamatan kebakaran, tidak mengindahkan kenyamanan pada bangunan gedung? Nah, sayang sekali Pak. Jadi mungkin kita harus lebih perhatian terhadap apa yang kita bangun, mengingat bangunan gedung ini kita dalam satu hari tadi banyak waktu kita tersedia di situ, sehingga sebetulnya bangunan gedung ini juga menjadikan membentuk karakter sebenarnya. Sehingga sekali lagi mungkin untuk pemirsa di rumah dan untuk masyarakat, pemerintah daerah juga khususnya, penyelenggaraan bangunan gedung ini suatu hal yang penting yang sudah menjadi amanat undang-undang dan amanat Perda bangunan gedung, tentunya harus kita upayakan sebisa mungkin penyelenggaraannya demi seluas-luasnya kemanfaatan masyarakat dan kita semua. Terima kasih Pak Ogi. Pak Ian, terakhir. Baik, closing statement sampaikan kepada masyarakat umum di Kota Jayapura dan juga yang ada di sini. Mari kita bersama-sama mewujudkan bangunan gedung yang ada, karena itu bukan hanya untuk kita bisa tempat tinggal, kenyamanan, tapi juga adalah jati diri Kota Jayapura. Untuk mencapai jati diri Kota Jayapura, kita harus kerjasama antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, dinas PU, Bapeda provinsi, dan pemerintah Kota Jayapura. Kalau untuk di Kota Jayapura termasuk Bapeda, perizinan, termasuk IMB, kita kerjasama. Karena dengan tata bangunan gedung yang memiliki jati diri sebagai orang Papua, yang suatu saat ke 50 orang ke Jayapura akan melihat suatu ciri kota yang khusus di Jayapura yang mungkin tidak ada di Nusantara lain. Ini kita akan terus bila ada kerjasama di antara kita yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat ketika melakukan. Bisa di rumah, kesimpulan dari saya adalah pertama kita membangun gedung, lalu gedung akan membangun kita. Itulah yang menjadi pernyataan dari Winston Churchill, bagaimana dia membangun rumahnya, sehingga dalam rumahnya mereka sekeluarga semua dibangun, baik itu dari segi karakter maupun dari segi pendidikan mereka. Kami berharap bahwa dengan adanya penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Jayapura ini benar-benar dapat berjalan dengan baik, dan pada akhirnya kita juga yang akan menikmatinya. Terima kasih buat ketiga narasumber dan buat semua yang hadir di studio. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.